Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Putra, ingin mempresentasikan tugas text mining pertemuan 5 ya. Saya akan memperkenalkan anggota saya, Tio Bagus Purnama, Rizal Maulana, dan saya akan langsung ke topiknya saja ya. Next yuk. Next yuk. Ini nama akun kita ya. Terus lanjut. Latar belakangnya itu di era digital ini saat ini toko aplikasi seperti Google Play Store tidak hanya menyediakan aplikasi tetapi juga platform ulasan pengguna yang mengandung opini dan kritik maupun pujian terhadap aplikasi. Next. Masalah nyata yang diselesaikan itu satu, data yang tidak terstruktur, yaitu banyaknya ulasan pengguna dalam bentuk teks bebas yang sulit dianalisis secara manual. Yang kedua itu volumenya itu datanya besar, ribuan ulasan yang memerlukan pemrosesan otomatis untuk mendapatkan insight. Yang ketiga itu kebutuhan pengembang. Informasi sentimen pengguna sangat berguna bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Dan nomor keempat itu klasifikasi manual tidak efisien. Woi, proses manual memakan waktu dan rentan terhadap subjektivitas. Next, yuk. Nah, solusi yang ditawarkan itu penggunaan teknik text mining dan analisis sentimen untuk mengklasifikasi opini pengguna secara otomatis dengan mengintegrasikan metode ekstraksi fitur TF-IDF. Next. Nah, dan tujuan utamanya itu melakukan klasifikasi sentimen pada ulasan produk pengguna aplikasi Google Play Store ke dalam dua kategori, positif dan juga negatif, menggunakan metode ekstraksi fitur TF-IDF. Next. Tujuan spesifiknya itu adalah pertama, kita preprocessingkan datanya dulu, membersihkan dan mempersiapkan data teks ulasan untuk analisis. Itu yang kedua itu fitur extraction, itu mengimplementasikan TF-IDF untuk mengekstrak fitur dari teks ulasan. Terus yang ketiga itu model building. Model building ini membangun model klasifikasi menggunakan modis logistik regression dan yang keempat itu evaluasi performa itu mengukur akurasi dan performa model klasifikasi. Dan yang terakhir itu ada analisis insight, memberikan wawasan tentang sentimen, yuk, memberikan wawasan tentang sentimen pengguna terhadap aplikasi ya. Next, yuk. Dataset dan karakteristik data itu sumber data yang diambil itu dari sumbernya itu Kaggle. Datasetnya berjudul The Google Play Store dengan link apa ya? Next. Dengan jumlah karakteristik datasetnya itu ada total 64.000 lebih ya. Data yang digunakan itu 44.767 dan terdapat dua kelas sentimen. Next, yuk. Distribusi yang data yang kita ambil itu sentimennya itu positifnya 17.593 dalam dataset dengan sentimen negatifnya itu 6.240 dengan ulasan negatif dalam datasetnya. Next yuk. Ini contoh data yang positif atau negatif. Positifnya itu grade F atau very useful. Negatifnya itu crash every time, terrible. Next yuk. Pendekatan metodologinya itu tools dan teknologi yang kita gunakan itu platformnya tools kita menggunakan Python dengan programming untuk Colab.
dan juga library-nya itu ada Pandas, data manipulation, sketch-learn atau machine learning, matplotlib dengan visualisasi visualnya. Next, yuk. Teknik text mining itu kita bisa lihat alurnya itu text pre-processing, terus kita ke TF-IDF extraction, terus kita lanjutkan ke logistic regression dan evaluation. Next, yuk. Tahapan preprocessing itu berupa lower casing atau mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Cleaning itu menghapus angka tanda baca dan karakter khusus gitu. Tokenization itu memecahkan teks menjadi token individual, dan data cleaning itu menghapus data kosong dan duplikat. Next, yuk. Diagram alur sistem misalnya ya, eh, kita bisa lihat ya dari yang pertama, kita definisikan dulu kasus nyatanya, analisis sentimen data Google Play Store, terus kita processingkan atau cleaning kan atau filtering, terus kita fitur extraction, TF-IDF-nya itu max future 3000 dengan umumnya, terus kita lanjutkan ke model training, terus lanjutkan lagi ke tahap akhirnya itu evaluasi, akurasi, dan precision recall. Next. Konfigurasi sistem, tools dan teknologi yang digunakan itu data splitnya itu trainingnya adalah 80% dengan teks testingnya 20%. TF-IDF dengan max feature-nya itu terdapat 3000 dengan vectorization dengan numerical. Next, yo. Dan ini akan dibacakan oleh si Rizal. Next, Rizal. Yang mau anak gaskeun. Di sini ada transformasi data, di sini transformasi sebelum melakukan pre-processing dan setelah melakukan pre-processingnya. Di sini contohnya seperti ini. Untuk yang sebelumnya, di sini kendala masalahnya ada di huruf kapital tidak konsisten, tanda baca berlebihan, simbol dan emoticon, terus spasi tidak teratur. Setelah melakukan pre-processing itu, keuntungan itu konsisten dan bersih, siap untuk TF-IDF, mengurangi noise, dan meningkatkan akurasi. Next. Di sini dampak pre-processing. Pre-processing meningkatkan kualitas input untuk proses TF-IDF, sehingga model data dapat mengendalikan pola dengan lebih baik tanpa terganggu oleh noise atau kata tidak penting seperti simbol dan lain-lain. Next. Di sini TF-IDF feature extraction. Di sini untuk konsep TF-IDF-nya itu term frekuensi atau itu yaitu mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam dokumen tertentu. Terus ada inverse dokumen frekuensi, yaitu mengukur seberapa penting sebuah kata dalam keseluruhan koleksi dokumen. Next. Di sini konfigurasi TF-IDF itu parameter yang digunakan itu max features itu 3000, membatasi jumlah fitur untuk efisiensi komputasi. Terus vectorization yaitu mengkonversi teks menjadi representasi numerik. Terus normalization itu menormalisasikan bobot kata untuk konsistensi. Next. Di sini keuntungan dari konfigurasi TF-IDF yaitu pertama reference scoring, yaitu memberikan bobot lebih tinggi pada kata yang penting. Terus dimensionality reduction, yaitu mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Terus noise reduction itu mengurangi pengaruh kata-kata umum yang tidak informal. Terus ada fitur repetition itu mengubah teks menjadi formal yang dapat diproses melalui ML. Next. Di sini untuk hasil dan performa model yang kita gunakan itu akurasi keseluruhannya itu kita dapat
hasil itu 91,8%. Di sini untuk analisa hasil itu kita mendapatkan kelebihannya itu pertama akurasinya tinggi, itu yang tadi saya sebutkan 91%, menunjukkan performa yang sangat baik. Terus precision tinggi, model jarang melakukan kesalahan klasifikasi. Terus recall baik, yaitu model dapat mengidentifikasi sebagai besar sentimen positif. Terus F1 score seimbang, yaitu performa konsisten untuk kedua kelas. Next. Di sini tantangan yang kita hadapi atau kesulitannya itu yang pertama itu distribusi label tidak seimbang. Terus data positif jauh lebih banyak dari data yang negatif, menyebabkan model bias. Terus yang kedua tuh ada data cleaning kompleks, yaitu menangani data kosong, duplikat, dan noise dalam teks. Terus yang ketiga optimasi parameter. Pemilihan max features 3000 memerlukan balance antara informasi dan efisiensi. Terus yang keempat ada variasi bahasa, yaitu menangani selang, typo, dan variasi penulisan dalam ulasan. Di sini ada visualisasi dan insight-nya. Itu untuk komponennya itu yang pertama ada distribusi sentimen, yaitu proporsi ulasan positif dan negatif dalam dataset training dan testing. Yang kedua ada conversion matrix, yaitu visualisasi prediksi model dan label sebenarnya untuk evaluasi akurasi. Yang ketiga ada feature importance, yaitu kata-kata yang paling berpengaruh berdasarkan bobot dari TF-IDF-nya. Terus yang keempat ada performa matrix, yaitu perbandingan precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Next. Sini ada kayak insight-nya, itu yang pertama model dari performanya itu sangat baik dalam mengidentifikasi sentimen positif, itu mendapatkan recall-nya 0,98. Terus yang kedua ada precision trade-off, precision negatif lebih tinggi 0,94 melawan positif yaitu 0,90. Yang ketiga ada fitur quality, yaitu TF-IDF berhasil mengekstrak fitur yang representatif. Yang keempat ada scalability-nya, itu model siap untuk development dengan performa konsisten. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan yang kita dapat dari hasil yang kita analisis itu, penelitian ini berhasil mengimplementasikan analisis sentimen pada ulasan Google Play Store dengan akurasi 91,8%. Menggunakan kombinasi processing yang efektif, ekstraksi fitur IDF, dan klasifikasi regression. Di sini pencapaian tujuan yang kita dapat itu pertama klasifikasi otomatis berhasil mengklasifikasi sentimen positif dan negatifnya. Dan yang kedua processing efektifnya itu yaitu tahapan pembersihan data terbukti meningkatkan kualitas. Yang ketiga, fitur extraction dari TF-IDF dengan 3000 fitur optimal untuk performanya. Yang keempat ada model performance-nya, yaitu akurasi tinggi dengan precision dan recall yang seimbang. Setelah ini saya akan bacakan rekomendasi pengembangan. Metodologi eksplorasi word to fact atau BERT as ensemble method hyperparameter tuning, dan datasetnya itu balancing dataset, copy class, classification, cross domain testing. Aplikasi praktisnya, model ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem monitoring aplikasi untuk memberikan insight real-time kepada pengembang tentang sentimen pengguna dan area yang perlu diperbaiki. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, sekian Sekian dari untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.